ada yang masih untuk membuka ya, untuk mengingat-ingat. Ada yang masih ingat bedanya kualitatif sama kuantitatif dulu apa? Jangan lupa ya aturannya yang sudah kita tanda tangani bersama bahwa apabila saya secara acak menunjuk salah satu dari kalian, kemudian kalian tidak merespon, maka kehadiran dibatalkan, dianggap tidak hadir gitu. Karena ini kuliahnya online. Masih ingat kan aturannya gitu. Jadi itu yang nanti akan kita pakai. Jadi kalau ada di antara kalian yang memang memang kemudian secara acak saya memanggil nama kalian kemudian kalian nggak ada, berarti saya anggap tidak gitu ya. Sesuai kesepakatan. Oke, kualitatif metode apa itu? Masa nggak ada yang hafal, masa nggak ada yang inget? Hmm, apa ya? Pilih menjawab apa pilih ditunjuk nih? Mas Daudi Nafis ada nggak Mas Daudi Nafis kelas B? Ada, Bu. Ya, apa Mas kualitatif itu? Minggu kemarin masuk kan? Hmm, Minggu kemarin masuk nggak? masuk, Bu. Mm-mm. Bisa dijelaskan singkat saja. Lebih ke kayak deskriptif gitu nggak sih, Bu? Betul, salah satunya. Tetapi ininya apa? Itu cara penyampaiannya ya. Tetapi dia lebih deskriptif, naratif, betul. Tetapi dia berdasarkan apa kemarin? Interpretatif kan? Interpretasi. Iya, Iya, betul. Terus bedanya dengan yang kuantitatif apa, Mas? beda dengan Hmm, cara pengumpulan datanya, eh, Cara pengumpulan datanya boleh. Bagaimana cara pengumpulan datanya? Apa ya? Apa coba? Kalau kuantitatif kalau dia, kalau heeh, kuantitatif kan lebih berupa angka gitu nggak sih, Bu? betul. Atau dia bisa di apa sih ya? Bisa di apa? Secara numerik gitu, diinterpretasikan secara numerik atau angka. Oke, makasih. Saya berharap Iya. kita bisa diskusi ya. Jadi saya nanti akan menjelaskan, tapi saya ingin kita diskusi. Jadi seolah-olah kita berada di kelas begitu. Kenapa kalau di kelas kita bisa diskusi, tetapi kalau kita online tiba-tiba semua diam gitu, krik 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 gitu kan, nggak enak gitu. Kayak saya menghadap tembok gitu kan, nggak nyaman juga. Jadi nggak apa-apa, feel free saja kita menyampaikan pendapat, kita diskusi dalam forum ini. Anggap saja ini seperti kelas begitu ya. Jadi bisa hidup gitu saya harap. Oke, thank you Mas Daudi ya. Oke, apa namanya? Saya akan coba share screen ya. Kemudian saya akan coba sampaikan. Muncul nggak? Muncul nggak, Mas Mbak? Ya muncul Bu. Oke, ya, oke, thank you. Ini ada beberapa yang apa namanya di meeting chat gitu. Ada beberapa yang menuliskan soal kuantitatif dan kualitatif. Thank you, Mbak Wening, Faza ya. Terima kasih. Oke semua. Berarti kalian kemarin masuk gitu ya. Itunya apa namanya? Beberapa beberapa pembelajaran kemarin, beberapa materi pembelajaran kemarin sudah masuk.
Oke, sekarang kita akan melihat beberapa contoh begitu metode riset dan statistika dalam arsitektur. Jadi kita memang nantinya akan, oke, Mbak, tadi ada yang raise hand, kan jadi ya. Oke. Jadi dalam arsitektur gitu, dalam bidang arsitektur memang ada beberapa metode yang lazim dipakai. Sebetulnya bukan hanya ini. Kan kemarin kita sudah kualitatif itu ya, yang kualitatif khusus, kemudian kita sebetulnya ada beberapa lagi, ada interpretive historical research, korelasional, eksperimental, ada case study, ada mungkin simulasi, ada apa namanya, ada beberapa lagi sebetulnya nggak cuma ini. Cuma saya memang cuma mengambil ini karena ini yang kebanyakan dipakai oleh anak-anak gitu. Dari beberapa tahun saya membimbing SP gitu, memang ada beberapa variasi gitu ya penggunaannya, tetapi memang kebanyakan itu memakai ini begitu. Jadi bukan hanya ini saja ya metode dalam riset arsitektur itu, tapi ini adalah beberapa yang saya ambil yang kenapa saya mengambil karena memang sering dijumpai dalam riset-riset mahasiswa arsitektur gitu. Sebentar, nggak bisa. Oke, kita akan mencoba mempelajari atau mengambil contoh dari interpretive historical research. Apa sih sebetulnya interpretive historical research itu? Gitu. Kalau kalian mungkin melihat dari potongan katanya gitu, interpretive itu kan interpretasi gitu ya. Historical research, riset terkait dengan sejarah. Kenapa kok dipakai di arsitektur? Gitu. Kira-kira apa ya yang dipelajari gitu? Apa yang apa yang diriset atau apa yang di-observe di sini? Interpretive historical research. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa membantu saya barangkali? Kira-kira aja, salah nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Ada yang bisa membantu saya? Oke, Oh, izin menjawab. iya, silahkan Mas. Eh, Kalau melihat dari namanya itu berarti meresearch atau mendalami sejarah dari satu benda itu, Bu. Sejarah dari satu benda. Oke, oke, fine. Terus kalau dalam konteks arsitektur gimana Mas? Kalau dalam sisi arsitektur itu berarti mendalami sejarah sejarah dari desain arsitekturnya, Bu. Sejarah dari desain arsitekturnya boleh, nggak apa-apa. Itu kan masalah pemahaman ya. Pemahaman itu sebetulnya fleksibel kalau menurut saya ya. Tapi betul bahwa ada kata kunci yang ter apa namanya tersebutkan tadi oleh Mas Arya ya. Terima kasih Mas. Adalah bahwa histori itu terkait dengan apa sih? Histori itu kan terkait dari potongan waktu, betul nggak sih? Jadi ada pas event atau ada sesuatu yang terjadi di masa lampau, betul nggak? Kalau namanya histori kan berarti sesuatu yang terjadi di masa lampau, kan begitu ya. Kemudian di kolom chat tadi ada juga yang Mas Arya Muzakir menganalisis dari sejarah atau dari masa ke masa. Oke, fine gitu. Lah, terus gunanya untuk apa gitu ya? Ada beberapa contoh yang sebentar. Oke, ini adalah contoh yang memang menggunakan apa namanya? Dia menggunakan metode untuk meneliti itu dengan menggunakan potongan dari masa lalu gitu. Implementation of centrality concept on Keraton Surakarta Hadiningrat. Berarti di sini yang kita apa namanya yang kita kira-kira mau kita kenapa kita ini saya masukkan ini masih saya masukkan dalam interpretive historical research.
Implementation of Centrality Concept on Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini sebetulnya yang kita pelajari apanya sih? Dari judul aja, dari judul ya, kita nggak baca papernya gitu. Dari judul, kira-kira yang kita pelajari apa nih? Implementation of Centrality Concept on Keraton Surakarta Hadiningrat. Ada yang bisa bantu saya? Izin jawab, Bu. Ya, oke. Silahkan Mas Rafli. Mungkin dari judulnya di sini bagaimana cara menerapkan konsep dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Centrality konsepnya di mana nih kata-katanya? Belum muncul tadi. Mungkin bisa diulang Mas. Centrality konsepnya? Ini sebenarnya fokusnya di mana? Di centrality konsep atau di Keraton Surakarta? Di sentralitiknya. Centrality konsepnya. Oke. Berarti dia tadi mengobserve gitu implementasi dari konsep centrality itu di Keraton Surakarta. Begitu ya Mas ya? Iya, Bu. Oke. Terus pertanyaan saya Mas, kenapa ini saya masukkan ke historical research? Karena keraton itu sendiri merupakan sejarah dari Surakartanya mungkin. Karena gimana Mas? Bener ya atau mungkin maksudmu itu, cuma konsep agak dari berantakan aja gitu. Bisa di arrange ulang kalimatnya Mas mungkin? Bu izin membantu menjawab. Boleh, boleh. Makasih ya Mas Rafli. Nggak salah sih, bener-bener kok. Cuma ininya aja mungkin kata-katanya perlu dirapikan sedikit. Nah, gimana Mas? Kalau melihat di sini berarti centrality itu kenapa dijadikan historical historical research itu karena konsep centrality ini ada hubungannya dengan sejarah itunya, Bu. Keraton Surakarta Hadiningrat ini. Sejarah pembentukan barangkali ya? Iya, Bu. Atau itu. Oke, fine. Di kolom chat saya lihat mungkin ada yang hubungan makrokosmos dan mikrokosmos sakral profan. Oke, itu salah satu yang centrality konsepnya gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Jadi memang di sini si periset itu ya, itu mempelajari tentang konsep centrality tentang penerapan konsep centrality pada Keraton Surakarta Hadiningrat. Konsep centrality-nya sendiri gitu ya, itu kan merupakan satu teori begitu ya, satu teori yang kemudian kita akan melihat pengimplementasiannya atau penerapannya pada Keraton Surakarta Hadiningrat. Kembali lagi, kenapa masuk historical research? Masuk ke historical research karena memang kita kemudian kalau kita mau mengecek nih, apakah konsep centrality itu diterapkan di Keraton Surakarta. Kalaupun diterapkan, di bagian mana penerapannya? Kalau kita mau ngecek begitu, berarti apa yang kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Kalau kita mau mengecek, apakah suatu teori atau suatu konsep itu diterapkan di satu kawasan, begitu ya? Terus kita mau mengecek pula bagaimana penerapannya, maka cara kita mengecek bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab, Bu. Yes, Mas Salman, thank you. Mungkin salah satu untuk mengetahui dan membuktikannya adalah yang pertama mungkin datang ke site sambil membawa literatur dari sejarah historinya sendiri gitu. Apakah ada kesamaan di sana? Ini itu Bu. Observe kan? Observasi berarti ke lapangan ya Mas? Iya Bu, betul. Oke. Ketika kita mengobservasi ke lapangan, yang kita lihat apa Mas? Kalau dalam konteks ini?
ketika kita mengobservasi ke lapangan, kan begitu ya, kita ngecek ke lapangan, betul, oke, fine, bagus. Terus yang kita cek apa di lapangan? Mungkin kesamaan sejarah dengan wujud budayanya mungkin. Berarti sebelum kita masuk ke hubungan tersebut kan berarti minimal kita observasi di apa? Buildings, betul nggak? Old buildings, mungkin kita cek di pattern, betul nggak? Polanya. Oh iya betul. Masuk ke itu perlu kita cek ke lapangan, kan tadi jawabannya observasi ke lapangan, Bu. Oke, yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah peninggalan-peninggalan dari masa lalu yang kita mau pastikan ini centrality konsepnya seperti apa diterapkan atau tidak. Kalau diterapkan seperti apa begitu. Ini Mbak Fauza ya, Mbak atau Mas nih Fauza. Sirkulasi hubungan antar ruang denah, karena ini konsepnya bentuknya makro, mungkin bukan hubungan antar ruang denah, tapi lebih ke pola, pattern dalam kawasan yang lebih besar daripada daripada satu single building gitu ya. Oke, jadi kita sepakat kalau memang ini bisa dimasukkan ke dalam historical atau interpretatif historical research itu berdasarkan pada memang kita mau mengecek sesuatu konsep, kemudian kalaupun diimplementasikan bagaimana, kan begitu. Jadi kalau di sini makrokosmos, kemudian ada diagram hubungan sakral itu kan sebetulnya teorinya kan. Tapi implementasi di lapangan bagaimana? Maka kita perlu cek berdasarkan historical riset itu. Jadi berdasarkan observasi lapangan untuk melihat langsung buildingsnya, mungkin pola atau pattern dari kawasan itu. Terus bisa juga kita bisa juga kita akan mencari literatur seperti yang tadi. Jadi semua informasi, karena tidak semua bangunan itu kan masih dalam kondisi baik dan masih kita temui kan. Kita tahu bahwa banyak old building yang sudah kalau di Indonesia itu tidak selalu terawat begitu ya. Sebentar. Tadi sampai manakah tadi ya? Sorry, ada gangguan sedikit. Oke, jadi karena ini sudah informasi ini kan berasal dari masa lalu ya, yang karena kita kan Keraton Surakarta Hadiningrat seperti yang tadi disebutkan oleh kawan-kawan kalian yang menjawab pertanyaan saya atau menanggapi pertanyaan saya, itu kan sesuatu yang memang dibangun sejak masa lalu begitu dan aktif justru di masa lalu. Sementara yang sekarang itu kita adalah peninggalannya kan begitu ya, meskipun masih ada penghuninya gitu. Nah, karena itu mungkin ada lagi kita bisa interview pada eyewitness atau pada saksi mata atau orang yang terlibat di situ yang tahu persis misalnya, itu juga boleh, tidak apa-apa. Jadi nanti metodenya itu ada berbagai macam gitu ya. Contoh yang lain adalah rumah tradisional Jawa dalam sudut pandang religi. Hal yang sama sebetulnya yang terjadi pada penelitian yang ini gitu. Ini adalah bangunan, kalau saya tidak salah adalah dalam Sosro Pamijayan ya. Kalau saya nggak salah ya. Lah, karena saya memang ambilnya dari internet, bukan dari penelitian ini gitu. Apa namanya? Dari sini kita bisa menarik link ya dengan yang tadi, bahwa apa sih sebetulnya kalau tadi kita bicara mengenai konsep kalau tadi kita bicara terkait dengan centrality concept,
dalam tatanan atau pattern kawasan begitu ya. Kenapa sih bentuknya? Kenapa ini mesti di sini, ini mesti di sini dan sebagainya gitu. Kita cek di situ apakah mengimplementasikan apa namanya konsep sentralistik itu tadi. Kalau di sini dalam kasus ini kita akan cek karena kita itu tahu gitu ya bahwa dalam seperti yang apa namanya saya sempat singgung di mata kuliah lain tapi ya di morfologi bahwa dalam kota-kota tradisional Jawa gitu itu kan syarat dengan nilai simbolis kan begitu ya. Lah, bagaimana kita bisa apa ya mengetahui begitu nilai-nilai simbolisnya itu seperti apa sebetulnya dan diterapkan di bagian mana gitu. Jadi di sini rumah tradisional Jawa dalam sudut pandang religi ini merupakan hasil penelitian tentang rumah tradisional Jawa dalam sudut pandang religi. Tujuannya itu untuk mengetahui ketika dibangun misalnya, itu mereka itu harus memenuhi simbolis-simbolis apa gitu. Metodenya yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber datanya literatur jelas sama dengan yang tadi ya, artefaknya di sini berupa building, bangunannya itu sendiri, dan informan. Informan ini adalah orang yang bisa diinterview, yang dia itu mengetahui atau eyewitness atau saksi mata persis terkait dengan misalnya proses pendirian bangunan ini. Jadi, bagi yang belum mengetahui mungkin ya, dalam membangun bangunan Jawa, ya nanti ada papernya sebetulnya ini kalau mau dicek gitu. Dalam membangun satu bangunan Jawa itu kita untuk mendirikannya itu ada proses-proses tertentu yang harus harus dipenuhi gitu. Misalnya contoh harus membangun menghadap kemana misalnya. Terus kemudian proses membangunnya bagaimana gitu ya. Terus kemudian jumlahnya kalau di Jawa itu ada ilmu petung namanya. Yang ngambil arsitektur tradisional Jawa mungkin akan dapat itu mungkin ya. Ilmu petung itu adalah bahwa ada standar ukuran tertentu gitu yang harus dipenuhi dalam membangun rumah Jawa misalnya kayak itu. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau satu bangunan Jawa itu harus memenuhi standar-standar seperti itu supaya kita tahu maka kita melakukan risetnya bagaimana literatur oke. Cek artefak oke. Kan begitu ya, jadi kita datang ke lokasi kita akan cek misalnya contoh kalau kalian lihat kursor saya gitu ya di kursor saya ini ada atap ya atap ini usuk dan reng kan begitu ya kelihatan kan ini. Lah ini dia harus kalau kalian lihat ini kan nggak sejajar ya Dik, betul nggak? Jadi sifatnya itu kayak payung gitu. Jadi dia megar, makin keluar dia akan semakin besar jaraknya. Kalau kalian lihat ya begini, ini kan semakin dekat dengan pusat joglonya itu dia semakin mengecil kan. Sementara semakin keluar dia akan melebar gitu. Nah itu memang ada syaratnya gitu. Memang seperti itu gitu. Kenapa nggak dibuat sejajar saja? Itu yang bangunan kuno betul-betul asli kuno itu seperti itu. Kalau sekarang misalnya di bangunan-bangunan joglo yang baru itu banyak yang sudah dibuat sejajar gitu. Itu memang ada simbol-simbol tertentu ya dan jumlahnya gitu. Jumlahnya itu ada aturannya. Saya agak lupa ya. Saya dulu pernah mempelajari ilmu petung juga gitu dalam bangunan Jawa. Cuma saya sudah agak lupa karena nggak pernah saya pakai juga gitu. Nah, dari hasil penelitian ini ternyata dia menemukan bahwa masyarakat Jawa dalam membangun rumahnya itu ada pertimbangan gitu. Contoh, milih lokasi. Kenapa milih lokasi? Karena jangan lupa bangunan Jawa itu menghadapnya sesuai dengan poros utara selatan kan begitu ya utara selatan jadi kalau lokasinya itu menghadapnya ke timur misalnya itu agak sulit gitu ya walaupun tetap bisa juga kan gitu ya milih lokasi kemudian bahan bangunannya waktu pendirian rumah
upacara yang dilakukan bagaimana, pembagian ruang misalnya, pembagian ruang dari mulai kanopi yang di depan gitu ya. Kanopi yang di depan ini istilahnya adalah balai roto ya kalau di sini. Kemudian yang bagian utamanya pendopo, kemudian antara pendopo sama dalam itu ada peringgitan gitu ya. Kemudian ada kamar sentong di belakangnya dan seterusnya dan seterusnya. Pola itu mempunyai makna simbolik. Simboliknya seperti apa? Nah, si periset itu harus hadir ke tempat untuk cek artefak, untuk interview kepada orang-orang gitu, dan kemudian dia akan melihat bahwa oke, ini sesuai nggak dengan teori yang literatur yang sudah dipelajari gitu ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, sebetulnya interpretive historical research itu apa sih gitu. Itu adalah satu investigasi atau penyelidikan ya pada satu fenomena sosial fisikal, tapi dalam kompleks yang yang dalam konteks yang kompleks gitu. Oke. Dan kemudian dia menjelaskannya dalam bentuk naratif form. Nah, karena kecenderungannya seperti ini, maka dia akan cenderung masuk ke kualitatif atau kuantitatif nanti metodenya. Kualitatif. Kualitatif, betul. Dia akan cenderung ke situ. Bukan berarti tidak mungkin ya, kita akan mengubahnya menjadi bentuk yang kuantitatif. Bisa jadi misalnya kita ambil sampel dari beberapa. Gimana caranya? Misalnya kita sudah mempelajari satu building atau satu artefak dengan cara yang itu misalnya. Kemudian kita bikin satu narasi begitu. Terus kemudian kita dituntut untuk membuat quantitative methods. Quantitative method berarti kemungkinan kita akan ambil beberapa sampel, beberapa building misalnya. Kemudian setelah itu kita akan masing-masing kita nilai, kemudian kita akan cek. Berarti sekian persen itu dia memang betul-betul memperhatikan pemilihan lokasi, betul-betul memperhatikan waktu pendirian, betul-betul memperhatikan pembagian ruang sesuai dengan teori misalnya. Jadi memang secara single case gitu, ini merupakan kualitatif methods gitu ya, karena nanti adalah penjelasannya dalam bentuk naratif form. Tetapi memang bisa, kalau memang mau diubah menjadi kuantitatif bisa, tapi dengan tambahan yang lain begitu. Kemudian ada interpretasi dari dia memungkinkan untuk philosophical possibility gitu di belakang interpretasi. Jadi misalnya hal yang seperti ini tadi ya, ini kan sangat-sangat filosofis ya, sangat-sangat simbolis. Sesuatu yang mungkin di sekarang ini kita tidak lakukan lagi begitu ya. Kita kan sekarang untuk perumahan-perumahan gitu yang penting kan aksesibilitas gitu ya. Kalau kalian di Perkim kemarin, semester kemarin memperhatikan yang penting apa ketika memilih rumah? Oh itu Bu, aksesibilitas Bu. Oke, fine. Yang penting apa? Harga Bu. Boleh, nggak apa-apa. Kan begitu ya. Terus apalagi desain Bu misalnya. Nggak masalah gitu. Artinya apa? Artinya bahwa simbolis atau philosophical area gitu itu sudah di luar perhitungan kita lagi begitu lah. Karena itu interpretasi di sini ini memungkinkan untuk kita menginterpretasikan begitu, karena kan memang sesuatu yang dia itu terjadi di masa lalu ya, pas ya begitu. Jadi membutuhkan interpretasi, termasuk salah satunya adalah kemungkinan secara filosofi itu tadi, atau philosophical possibility. Seperti yang tadi sudah disebutkan juga bahwa ciri yang lain dalam satu historical research itu adalah kita masuk ke dalam konteks atau event di waktu yang lampau gitu. Jadi Mas Mbak, kalau misalnya kalian berminat atau misalnya besok ketika kalian semester 7 kemudian kalian berminat mengambil mengambil materi atau tema
untuk paper itu terkait dengan bangunan lama, bangunan tradisional, misalnya sesuatu yang memang terjadi di masa lalu, atau mungkin kota-kota lama, pattern of old city, misalnya kayak gitu, maka yang diambil bisa mengambil model dari interpretive historical research gitu. Oke. Kemudian apa ini juga nanti akan merupakan narasi yang menjelaskan past events gitu. Jadi ini sebetulnya kalau bisa saya bilang satu-satunya ya sebetulnya di mana past event itu memang bisa masuk dalam frame penelitian kita gitu. Meskipun nanti juga ada penelitian yang gabungan kan ada juga ya nanti tapi gitu. Jadi kadang ada penelitian yang melakukan campuran kan. Jadi dia nggak pure ke sini, bukan interpretasinya jelas ya tadi sudah disebutkan juga observation, what to observe gitu. Apa yang perlu diobserve? Yang diobserve adalah data-data atau bukti-bukti yang tertinggal di situ. Oke. Kemudian kita juga bisa menginterview orang-orang yang terlibat langsung atau tahu ahli warisnya, orang yang dulu membangun, orang yang merawat dari dulu, orang yang dulu rutin ikut melakukan misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Data-data apa yang didapat dari observasi serta interview? Bentuk datanya itu bisa macam-macam ya dalam konteks historical research ini. Oke, bisa berupa manuskrip, bisa berupa biografi, bisa dokumen lain, foto lama, surat menyurat, barang pribadi, pernik-pernik, semuanya bisa diary, gitu ya. Artefak, seperti yang tadi, artefak, kemudian patterns, landscape patterns itu pola. Jadi itu kan sebetulnya kan peninggalan ya ini. Pola keraton misalnya ini tuh kan lama ya, bangunan lama di mana itu memang masuk artefak kan dan itu satu kawasan bukan hanya satu building begitu. Lah, itu bisa kita pelajari gitu di situ gitu. Terus kemudian artwork, craft, buildingsnya itu sendiri dan seterusnya. Terus kemudian apabila kita sudah melakukan processing data kan yang bukti-bukti yang kita temukan di lapangan itu dikumpulkan, kemudian kita organizing data gitu ya. Di sini kemudian kita akan menemukan fakta-fakta gitu. Faktanya apa? Oke, faktanya adalah ternyata posisinya mengikuti pola khusus nih, misalnya dari pattern misalnya. Faktanya di situ. Oke. Kemudian pola-polanya seperti apa dikenali gitu kan. Kemudian setelah itu dievaluasi. Dalam evaluasi ini macam-macam ya, kita tergantung pada data collectingnya tadi seperti apa. Ada yang misalnya saya pakainya observation aja Bu, saya nggak pakai interview of eyewitness gitu. Boleh saja, tetapi berarti kalau observation saja itu berarti kan ke lapangan saja, berarti gitu. Contoh yang lain adalah kalau ini lebih ke masalah sejarahnya ya. Jadi dia Hotel Tugu dalam perspektif nilai historis sebuah landmark. Oke. Di sini dia lebih menceritakan, penulis lebih menceritakan pada proses, seperti apa sih Hotel Tugu itu dulu, fungsinya seperti apa, bagaimana perubahan fungsinya dari waktu ke waktu misalnya. Dan bagaimana Hotel Tugu sekarang dari sisi mungkin kualitas bangunan, kemudian pandangan orang sekitar apakah dia masih menjadi landmark atau enggak gitu. Itu yang
maksud oleh penulisnya. Ada perubahannya di sebelah mana, misalnya kayak gitu. Gitu. Oke, ada diskusi dulu terkait dengan interpretive historical research. Barangkali ada pertanyaan dulu sebelum kita menuju ke yang lain. Ada yang mungkin sudah tertarik, oke, saya kayaknya mau ambil deh gitu, kayaknya ada sesuatu yang menarik gitu misalnya, kan kayak gitu, kayak melakukan riset itu kan bergantung pada ketertarikan kalian masing-masing. Ada yang memang tertarik pada fisika bangunan misalnya, maka nanti akan ada model riset yang dilakukan gitu ya. Ada yang tertarik memang begini, menggali sejarah, kemudian mencocokkan dengan teori yang ada misalnya gitu. Itu juga oke gitu ya. Ada yang tertarik mungkin penelitian terkait dengan kawasan misalnya. Itu juga oke. Jadi memang melakukan riset itu yang berhubungan dengan arsitektur itu bidangnya luas gitu loh. Jadi ada beberapa pilihan, ada banyak pilihan. Jadi kalian nggak perlu khawatir, saya kok nggak begitu cun. Ini ya sama historical research, nggak masalah, masih ada yang lain gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait historical research? Interpretive historical research? Oke, kita akan ke correlational research. Apalagi ini Bu correlational research. Kira-kira apa ya kalau lihat correlational research? Ada yang bisa bantu saya? Logika aja. Ngapain sih gitu namanya correlational research? Apa ini ya? Saling berhubungan mungkin kolerasi Iya, korelasi korelasi saling berhubungan. Oke, apa yang berhubungan Mbak berarti Mbak? Kira-kira. dari variabel data yang diambil. Oke, variabelnya ya Mbak ya. Oke, betul sekali Mbak. Jadi correlational research adalah saya ini dulu ya. Dia itu menyelidiki relationship antara beberapa variables gitu ya. Hanya bedanya adalah dia itu tanpa mengontrol atau manipulate. Jadi dia berbeda. Jadi ini nanti sekaligus saya menjelaskan yang bawah ya. Yang bawah itu adalah kalau kita tadi kan ini ya, interpret correlational research adalah experimental research kan. Oke. Aslinya baik correlational research maupun experimental research itu sama-sama sebetulnya kita itu mencari hubungan sebetulnya. Ini gimana sih gitu, kayak hubungan sebab. Itu kita itu mencari, hanya bedanya dalam correlational research kita itu mencari hubungan tanpa memanipulasi gitu loh. Paham ya? Sementara kalau dalam eksperimental, kalian melakukan eksperimen nih, misalnya. Dalam melakukan eksperimen kan misalnya nih ya, eksperimen kesehatan aja yang paling gampang ya. Eksperimen kesehatan, kita akan cek nih misalnya, oke, ada sekelompok tikus dikasih placebo. Placebo tahu kan? Placebo itu kapsul tapi kosong. Ada sekelompok tikus yang lain dikasih kapsul tapi ada isi zat tertentu misalnya. Terus kemudian ada yang dikasih itu. Jadi dia itu memberikan manipulasi atau memberikan satu campur tangan gitu loh. Ada lagi misalnya yang dalam bentuk arsitek aja ya, yang lebih gampang ya. Oke. Dalam bentuk arsitek itu misalnya kalian kan sudah ambil fisika bangunan kan. Nah, dalam fisika bangunan itu kan kita misalnya nih ngecek, oke, ruang ini kalau tanpa secara alami gitu ya, penghawaan biasa itu berapa tingkat suhunya misalnya. Jam sekian berapa, jam berapa, jam siang berapa, sore berapa misalnya kayak gitu. Kemudian kalau sedikit manipulasi, oke, kalau jendelanya saya
tutup sekian persen misalnya. Apakah ada perubahan suhu atau tidak misalnya. Itu contoh. Jadi ada manipulasi. Sementara kalau di sini ini tanpa manipulasi. Jadi kita cek ya sudah, cek apa adanya. Begitu. Lantas bagaimana Bu untuk mengetahui variabelnya? Kalau tadi kan jelas ya, kalau misalnya eksperimental itu kan jelas. Misalnya dalam satu ruang, bukaan jendelanya sekian meter persegi, bukaan pintunya sekian meter persegi, kan begitu ya. Kemudian kita akan mengecek, oke, kalau bukaan jendelanya sekian meter persegi, kita cek suhunya sekian. Kalau misalnya bukaan jendelanya kita kurangi nih, misalnya. Itu eksperimental, gitu. Kalau misalnya bukaan jendelanya kita hilangkan, misalnya, diukur ulang, itu eksperimental. Lah kalau relationship bagaimana Bu? Bagaimana kita bisa mengecek hubungan antara misalnya bukaan dengan suhu di dalam ruang misalnya. Maka kita akan mengecek beberapa ruang nanti. Gitu. Dengan kondisi-kondisi yang kita apa namanya yang kita tetapkan begitu dalam kondisi yang kita tetapkan, tapi tanpa manipulasi atau tanpa campur tangan. Contoh, misalnya ada tingkat keramaian pengunjung pada ground floor Solo Paragon Mall. Gitu. Oke, kalau seperti ini, kira-kira apa yang mau kita apa yang mau kita korelasikan? Kalau judulnya seperti ini, yang kita korelasikan apa? Yuk, siapa yuk? Apa kira-kira yang mau kita korelasikan? Pola hubungan, hubungan pola hubungan pola sirkulasi terhadap lo. Menjawab. Gimana Mas? Ya, Mas Salman. Ya, kalau dilihat dari judulnya, sepertinya ini ingin menghubungkan pola sirkulasi sesuai dengan judulnya, pola sirkulasi dengan keramaian di ground floor. Betul. Oke. Betul sekali gitu. Jadi kita di sini si periset ini kebetulan saya ambil dari kakak kelas kalian ya, kakak kelas kalian melakukan SP, ini hasil SP-nya dia. Dia melakukan riset, dia melihat gitu misalnya, ini adalah warna kuning melambangkan apa, warna oranye melambangkan apa gitu. Kalau melihat ini kayaknya ya, karena saya kebetulan kok nggak screenshot di bagian keterangan warnanya gitu. Nggak yakin, karena mengecek apakah keramaian pengunjungnya itu bagaimana pola sirkulasinya gitu. Jadi dia melihat itu. Kemudian apa sebetulnya yang mempengaruhi atau membuat relasi gitu, relation itu antara keramaian pengunjung di ground floor dengan model-model pola sirkulasi. Ternyata kan setelah dia meriset ada beberapa pola sirkulasi nih, ada yang masuk ke lobi utama, kemudian lewat mana, kemudian menuju terakhir kemana gitu ya. Terus kemudian ada ini yang saya ambil cuma 2, kebetulan dia cuma pola sirkulasinya cuma 1, 2, tapi sebetulnya ada banyak pola sirkulasi yang yang dia temukan begitu. Jadi dia melakukan riset terhadap pola sirkulasi pengunjung yang datang di situ. Dia mengambil sampel, kemudian dicek pola sirkulasinya, kemudian dia mengecek juga dengan tingkat keramaian pengunjung begitu. Lah, karena saya nggak baca total fokus di di papernya gitu, saya hanya di bagian abstraknya saja, maka saya tidak tahu hasil lengkapnya gitu, endingnya itu seperti apa. Tetapi di sini dia ternyata yang mempengaruhi pola sirkulasi itu salah satunya adalah kalau melihat di hasil penelitian ya, pola sirkulasi pada sebentar saya baca.
Oke. Iya, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi pola sirkulasi. Dan keramaian itu dipengaruhi oleh pola sirkulasi tersebut gitu loh. Karena kan semuanya kemudian akan melewati, dia kayak spiral, jadi akan melewati ground floor tersebut di bagian atriumnya itu, yang bagian yang di tengah-tengahnya itu gitu. Kayaknya gitu hasil temuannya. Tapi kalau kalian ingat di minggu lalu atau minggu yang lalunya lagi, saya sempat hampir sama kan. Ada kakak kelas kalian, kebetulan waktu itu pembimbingnya saya yang mengambil pasar klewer waktu itu, yang pakai apa itu space intact waktu itu. Itu juga sama. Jadi kita mengkorelasikan apakah waktu itu ya, kalau ini kan pola sirkulasi dengan tingkat keramaian itu hampir mirip kan. Kalau dulu itu space intact itu yang dikorelasikan adalah sirkulasi pengunjung dengan apa namanya omset kan waktu itu. Gitu. Waktu itu sirkulasi pengunjung pasar klewer dengan omset kios. Apakah kita waktu itu mengecek, apakah pola sirkulasi tersebut dengan makin ramainya itu kios-kios yang di situ itu semakin hasilnya semakin omsetnya semakin tinggi gitu atau tidak gitu loh. Jangan-jangan itu memang sirkulasi hanya lewat doang gitu. Sama halnya dengan di sini. Ini ramai ini apakah kios-kios di sini itu juga apa namanya omsetnya juga meningkat misalnya, kan belum tentu juga misalnya begitu. Jadi itu yang kita cek. Jadi apa gampangannya misalnya nih ya, kita contoh kalau misalnya dalam bidang yang lain bukan dalam bidang arsitektur, misalnya nih sekelompok anak, kita akan cek sekelompok anak tersebut dari sisi misalnya antara tinggi badan dengan berat badan misalnya. Apakah ada korelasi antara tinggi badan dengan berat badan misalnya? Kita cek di sini. Oh, ternyata kita temukan bahwa kalau tingginya naik, berat badannya naik misalnya. Nah, itu hal yang sama. Kita cek kemarin yang di pasar Klewer itu, ngecek pola sirkulasi di pasar Klewer itu. Nanti kalau ada waktu lebih saya share ulang. Apa namanya untuk yang padat itu, apakah toko-toko yang padat pola sirkulasinya itu yang dilewati banyak orang itu apakah kemudian omsetnya juga naik gitu loh. Gitu. Kalau tidak naik berarti ada yang salah pada pengaturan pola sirkulasi gitu, karena kok menumpuk di tengah gitu. Sebetulnya apa yang menyebabkan? Bisa jadi mereka itu masuk lewat itu kemudian dia disebar gitu kan. Jadi kelihatan seilat, berarti kan ada sesuatu yang kurang pas di desain pasar klewer misalnya gitu. Kalau tidak sesuai ya. Gitu, itu contohnya. Kemudian ini ada lagi kajian perilaku pada ruang terbuka. Nah, di sini yang akan ditarik korelasinya adalah perilaku. Metodenya dia tidak observe langsung ke lapangan, tapi dia observe literatur. Jadi dia hanya membandingkan beberapa apa namanya? Dia membandingkan beberapa kajian yang sudah ada. Misalnya yang satu mengkaji open space perilaku, jurnal atau paper yang mengkaji perilaku manusia pada ruang terbuka di Jakarta misalnya. Nanti ada lagi yang di Amerika, ada yang di gitu. Jadi ada banyak kan, tema seperti ini kan umum ya. Tema seperti umum, kemudian banyak yang mengkaji begitu. Kemudian si peneliti ini dia memang mengkaji tapi dia tidak observe langsung ke lapangan. Oke. Tapi hanya berdasarkan literatur. Apa boleh, Bu? Boleh. Gitu. Kajian literatur namanya. Itu enggak masalah. Gitu. Jadi di sini dia berusaha mencari pola, sebetulnya interaksi pengguna dalam satu ruang terbuka publik itu seperti apa begitu. Karena sudah banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dia cukup, si Pak Dedi ini cukup hanya mengambil contoh-contoh gitu atau beberapa beberapa paper yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Paper yang sudah ada sebelumnya, kemudian dia
nyocokin aja, nyocokin, kemudian dia ambil oke, ambil parameternya gitu dari situ. Kemudian dia bisa karena ini tadi ingat bahwa karena ini korelasional ini mencari hubungan dan dia tanpa melakukan kontrol atau manipulasi atau campur tangan pada ini gitu ya. Maka pada objek gitu ya, objek penelitian, maka dia fokus pada pattern yang natural, yang alami gitu. Kemudian dia jadi tidak boleh ada perubahan. Nanti merupakan salah satu bagian dari materi morfo ya sebetulnya dia. Jadi Kevin Lynch adalah salah satu ilmuwan terkenal gitu ya, yang memang dia itu fokusnya pada perkotaan, kawasan. Nah, dia menghasilkan satu teori yang sangat terkenal, the myth of the cities. The myth of the cities. Si Kevin Lynch ini melakukannya ternyata dia dengan metode digunakan itu dekat dengan metode ini tadi, metode korelasional ini gitu. Kalau kita lihat korelasional maupun eksperimental itu sebetulnya lebih kuat dilakukan kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Bu, sepertinya. Karena data-data yang didapatkan itu ada parameter tertentu yang bisa diukur. Kalau kualitatif kan hanya membandingkan. Terus kemudian dalam bentuk narasi, kan begitu ya. Tetapi memungkinkan nggak kita bikin kualitatif? Memungkinkan, Bu, apabila topik risetnya itu seperti yang tadi melalui kajian-kajian literatur itu. Betul sekali, Mbak. Good answer. Bagus sekali answernya. Tepat. Correlation, karena ini tadi kan tanpa kontrol ya, tanpa kontrol kemudian kita bisa mengecek seperti yang tadi saya ini ya, mereka membandingkan dengan parameter tertentu kan begitu ya. Tapi kemudian baik korelasi maupun eksperimental itu sebetulnya lebih kuat kalau dilakukan secara kuantitatif gitu. Oke. Artinya ada angkanya sebetulnya. Oke, sekian persen ini, sekian persen begini, begitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga bisa dilakukan kualitatif. Jadi kebalikan ya, bukan kebalikan sih, agak sedikit beda dengan yang historical research tadi. Historical research kan lebih kuat narasinya. Gitu. Lebih kuat in-depth di dalam begitu. Maka dia kuat di kualitatif. Bukan berarti tidak bisa dijadikan kuantitatif, bisa juga gitu dengan pola yang lain begitu ya. Sama-sama historical research tapi pola yang lain. Nah, sama halnya dengan ini, sebetulnya ini dia lebih kuat di kuantitatif, tetapi kualitatifnya itu juga bisa dilakukan. Contohnya seperti ini tadi, kajian perilaku pada ruang terbuka publik. Dia melakukannya kualitatif karena dia meng-compare antara beberapa yang sudah ada, kemudian dia mencari personal. Nanti akan saya share ya papernya. Oke. Dia kemudian menjelaskan, oke, kalau yang ini itu ternyata begini. Oh, ternyata dia di sini menemukan pada endingnya bahwa ternyata selain pola perilaku itu ya, pola perilaku dalam menggunakan ruang terbuka publik itu ternyata juga ada pengaruh dari atribut pelaku. Gitu. Contohnya misalnya jenis kelamin dan kepercayaan. Artinya variabel itu ternyata berpengaruh terhadap pola perilaku manusia dalam menggunakan ruang terbuka publik gitu loh. Dia menyimpulkan begitu karena dari komparasi sekian banyak itu ternyata itu yang didapat. Kembali lagi ke Kevin Lynch, oke. Kevin Lynch di sini. Kevin Lynch itu punya teori yang sangat terkenal sampai sekarang dan
saya bahkan mau mengajarkan ini di mata kuliah morfologi gitu ya, the image of the cities. Oke, di mana ada 5 sebetulnya image dari satu kota itu ada 5 hal yang perlu diperhatikan gitu loh. Ketika kita mau membentuk atau membangun image suatu kota, apa aja? Pet, node, landmark, age, district. Saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh ya, karena ini masuk ke ranahnya morfo nanti, sama ranahnya perancangan kota gitu ya. Yang saya mau jelaskan di sini adalah Kevin Lynch itu bisa mendapatkan teori terkait the image of the cities setelah dia melakukan correlational studies, correlational research gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah Kevin Lynch itu mencoba menggali gitu ya, bagaimana karakter fisik dari suatu kota itu dirasakan oleh orang awam yang jadi kita ngetes seberapa jauh sih sebetulnya karakteristik fisik kota itu kamu bisa mengenali gitu, bisa mengenali atau menggambarkan karakteristik fisik kota gitu loh. Siapa yang diinterview? Yang diinterview adalah residen gitu ya, warga kota tersebut gitu ya. Nah, contohnya adalah di sini kalau kita bisa melihat salah satu Kevin itu melakukan kalau nggak salah di 3 kota ya, kalau nggak salah itu Boston, LA sama Jersey kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, ini kebetulan saya bandingkan Boston and Boston gitu ya. Di mana Boston di sini sebentar. Oke. Di mana Boston di sini responden itu diinterview. Diinterview mungkin saya tidak tahu pertanyaan interviewnya ya, tapi terkait dengan apakah Anda bisa mengenali ini misalnya. Diminta untuk menyebutkan begitu. Nah, kemudian dari responden itu Kevin Lynch memprosentasekan. Jadi ini sebetulnya adalah metode kuantitatif sebetulnya. Dipakai Kevin Lynch ini. Yang bawah itu adalah resident sketch map. Jadi responden itu diminta secara interview, diminta menjelaskan secara verbal begitu. Terus responden juga diminta untuk membuat sketsa. Gitu, sketsa dari kota tersebut. Nah, kalau kalian melihat kalau yang di atas itu terlalu kecil, penglihat keterangannya, kita lihat yang bawah aja. Warna, ini kan ada yang warnanya hitam, gelap gitu ya. Ada yang abu-abu, ada yang abu-abu tipis, ada yang abu-abu itu gitu ya. Walaupun ini nggak terlalu bagus hasil scan-nya gitu, tapi ya cukup mewakili lah ya, yang cukup mewakili. Ada pola-pola arsiran yang beda gitu. Persentase yang berbeda gitu. Yang menarik adalah meskipun di sini berbeda antara verbal interview dengan sketch map itu berbeda. Contohnya misalnya gini, ini saya nggak bisa membaca tulisnya. Waterfront, di sini adalah waterfront. Kalau secara verbal interview itu sedikit yang mengenali gitu ya, karena dia warnanya kan abu-abu ya, maka dia masuk di 50-75% yang mengenali misalnya. Tapi kalau secara sketch map gitu, 75% yang mengenali kalau secara sketch map gitu. Tapi secara interview yang mengenali sekian gitu. Cuma memang selisihnya ternyata tidak banyak begitu. Oke. Maka kemudian Kevin Lynch bisa menyimpulkan bahwa ternyata image of the city itu memang bisa ditunjukkan melalui pets gitu ya, node, landmark, age, and district gitu. Apa itu? Nanti di morfologi gitu loh. Jadi ini adalah beberapa cara gitu ya, beberapa cara bagaimana dia mencoba menunjukkan studi korelasional itu tadi gitu. Jadi mencari hubungan antara beberapa variabel
baik dia nanti bisa bisa secara kuantitatif maupun kualitatif itu. Nah, lantas perbedaannya dengan yang ini tadi eksperimental gitu ya. Kalau tadi itu seperti sudah saya jelaskan ya, kalau korelasional itu kan tanpa kontrol setting ya. Jadi kita nggak perlu men-setting. Ya udah apa adanya kita ukur ya kita ukur. Apa adanya kita amati ya kita amati gitu loh. Apa adanya kita interview ya kita interview gitu. Jadi kita tidak mengubah apa-apa. Kalau eksperimental itu kita mengontrol setting. Jadi ada control group ya. Kemudian ada perlakuan yang berbeda, kemudian kita bandingkan. Control group, different treatment, kemudian comparison. Comparison kan? Comparison. Jadi misalnya nih ya, dalam satu kantin nih, kenapa ya meja pojok itu terus yang yang didudukin misalnya. Kita kemudian akan coba ubah. Bagaimana tanggapan dari pengunjung kantin? Kontrol grupnya adalah pengunjung kantin, kan? Different treatment-nya adalah perubahan, misalnya settingnya. Kemudian komparasinya dibandingkan, gitu. Itu bisa secara kualitatif. Kalau yang kuantitatif bagaimana? Kalau yang kuantitatif biasanya fisika bangunan itu cocok banget itu kalau buat contoh eksperimental gitu. Jadi kalau misalnya itu tadi kalian misalnya bikin satu ruang gitu, kita mengukur nih ruang ini bisa suhunya berapa misalnya ya. Itu untuk membuktikan apakah ada potensi penghematan energi misalnya. Maka kita akan cek di ruang tersebut. Oke, kalau ruang ini dengan bukaan sekian, suhu sekian. Kalau ditutup sekian misalnya. Kalau ditutup lagi sekian misalnya begitu. Jadi ada perubahan lah. Itu kemudian setelah beberapa kali ada perubahan dan sebagainya, ada control setting perlakuan yang berbeda itu dibandingkan nanti bisa dinumerikkan, diprosentasekan. Begitu. Itu untuk yang kuantitatif. Kalau kualitatif ya itu tadi misalnya dalam satu ruang terbuka, oke, di situ ada bangku taman, kita akan cek, kita amati gitu perilaku orang. Kalau di situ ada bangku taman, gimana ya? Apakah orang akan duduk di situ atau tidak? Kita cek gitu. Nanti kita oh ternyata kalau di jalur sirkulasi itu misalnya di tengah-tengah jalur sirkulasi dikasih bangku itu seperti apa? Orang posisi berjalannya akan berubah atau tidak? Atau tetap? Atau kemudian melingkari bangku, atau kemudian malah duduk di bangku misalnya, itu tuh digambarkan. Jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Kemudian kalau misalnya bangku ditaruh di situ, bangku kayu di situ, kemudian kalau bangku besi misalnya ditaruh di situ, orang akan memilih di mana, apakah bangku kayunya atau bangku besi misalnya. Itu adalah eksperimental. Itu. Oke, jadi kalau misalnya besok kalian ingin melakukan riset terkait arsitektur kayak gitu eksperimental gitu berarti kalian akan melakukan hal yang seperti ini dan lebih kuat pada kuantitatif meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara kualitatif begitu. Kemudian case study ini biasanya itu merupakan kombinasi ya. Case study itu jadi dia penilaian yang mendalam gitu, tapi dilakukan pada satu objek tertentu ya, untuk mengetahui konteksnya. Konteks bisa, konsep bisa, design approach bisa, relevan aspek bisa. Jadi kita dari situ nanti kita akan sebagai pembelajaran untuk next, misalnya gitu. Next project misalnya. Jadi tahun kemarin ada yang, kalau saya tidak salah ya, itu membuat case study terkait dengan apa sih kemarin itu? Apa ya namanya? Sana. Jadi kayak dia case tadi misalnya adalah skatepark tersebut berjalan sesuai dengan harapan, sedikit misalnya skatepark itu. Oke, maka kemudian dari situ kemudian dia
mengambil case study tersebut, kemudian dia memperdalam gitu ya, sebetulnya standar skatepark itu seperti apa, konsepnya bagaimana, kemudian desain approach-nya harusnya seperti apa. Kemudian setelah dia mendapatkan hasilnya, itu akan bermanfaat untuk perbaikan skatepark yang ada atau ketika dia membuat skatepark baru gitu loh. Jadi biasanya case study itu nanti manfaatnya bisa dipakai untuk apa namanya bangunan yang lain gitu loh. Jadi bisa terukur kemudian bisa dipakai bangunan yang lain. Oke, begitu kurang lebih. Ada pertanyaan? Oh ya, nanti di ending saya share ini ya, share apa namanya? Saya share, saya share absen. Saya share absen sebentar lagi. Ada pertanyaan terkait ini? Atau ada diskusi? Ini ya menunjukkan sedikit aja, Ini kan sudah serah sedikit aja. Kelihatan nggak ya? Beda nggak? Screen sharing saya apa ini? Paper atau PPT? Paper, Bu. Paper. Oke, ini adalah tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Bentar. Ya, ini yang saya jelaskan tadi, penerapan konsep sentralitas pada Keraton Surakarta Hadiningrat. Implementation of centrality concept pada Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi dia di sini, oke, kita bisa cek kajian teorinya, kemudian metode saya cek ya. Ini teori kan masuk teori tadi yang diagram hubungan makrokosmos dan mikrokosmosnya. Kemudian diagram hubungan horizontal dan vertikal dalam kota di Jawa ya, dalam Moncopat. Moncopat itu konsep sedulur papat kali mau pancer. Gitu. Jadi gimana ya, agak susah nih menjelaskannya karena simbolis sekali gitu ya. Oke. Kemudian metode. Nah, Metode di sini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan tekstual analisis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek secara komprehensif, misalnya kondisi pola tatanan arsitektur, relasi hubungan keraton, gitu ya, baik di kawasan keraton itu sendiri maupun dengan masyarakat di luar Surakarta dan juga aspek sentralitas keraton. Nah, ini kan untuk mengetahui itu, maka suka atau tidak suka kita mesti menggali sejarahnya, kan gitu ya, menggali sejarahnya. Oke, dan unsur-unsur ini juga nanti beragam, ada unsur adatnya, ada agama, budaya, sosial, politik, dan ekonomi, termasuk aspek kosmologinya, gitu. Itu contoh yang kosmologi, kemudian joglo. Nah, joglo ini kan juga sama ya, karena joglo itu rumah tradisional Jawa. Bila kita sekarang mempelajari joglo yang sekarang, itu bisa jadi kita tidak akan mendapatkan gambaran yang tepat sebetulnya rumah tradisional Jawa itu seperti apa begitu. Karena itu dia mesti masuk ke part past event atau yang lalu, yang asli joglonya begitu. Sumber datanya apa? Literatur, artefak, dan informan atau orang yang diinterview itu tadi. Metodenya apa? Kualitatif gitu. Karena ini memang historical ya. Historical itu memang cenderung ke kualitatif itu tadi. Oke. Kemudian kita bisa cek di sini bahwa ternyata dalam bentar, mana ya? Kok nggak ada metodenya? Langsung pembahasan. Oke. Ternyata bahwa berdasarkan pada observasinya si peneliti bahwa tata cara mendirikan rumah, nah itu pun dia
punya aturan tersendiri begitu ya. Dia mendapatkannya dari mana gitu? Mendapatkannya ya dari interview sama dari observasi lapangan. Kan itu tadi ada tata caranya kan. Maksudnya ada persyaratannya lah gitu. Lah itu dapatnya dari interview mungkin, dari literatur bisa. Begitu. Cek di lapangan gitu. Lah kalau kita misalnya risetnya pada joglo, bangunan joglo itu kan sebetulnya kan satu konsep bangunan ya, fisik gitu. Tapi joglo sendiri itu sebetulnya dia punya makna simbolis dan dia punya fungsi fisik begitu. Kalau joglo yang dibangun sekarang itu saya rasa mungkin makna simbolisnya sudah tidak ada, tapi lebih pada fungsi fisiknya gitu, bentuknya seperti ini nih gitu. Jadi kayak kayak fisik doang, tidak berjiwa gitu loh, tidak ada simbolis makna-makna tertentu. Maka untuk mendapatkan gambaran komplit gitu, maka dia mesti mencari tahu apa yang terjadi dulu gitu. Sebetulnya joglo itu kayak apa sih dulu gitu. Karena itu dia risetnya cenderung pada historical riset tersebut gitu ya. Nah ini kan ada angka-angka lah. Ini misalnya nih neptu petung ya ini ya. Nah ini contoh misalnya untuk mendirikan bangunan tersebut dia harus punya perhitungan waktu yang 1, 2, 3, 4, 0 ini gitu. Karena kalau tidak percaya, kalau tidak sesuai itu maka dia tidak bagus misalnya. Ini bukan untuk masalah kita percaya atau tidak ya. Ini ilmu aja bahwa dulu itu memang ada pendapat-pendapat seperti itu gitu. Contoh yang lain misalnya di sini ada upacaranya pendirian rumah. Kemudian ini masih upacara-upacara ya karena konteksnya religi itu tadi. Kemudian ada struktur ruang. Lah, struktur ruang itu juga sama. Ini kita mencari yang real atau yang sesuai dengan kondisi pas gitu, sejarah itu. Kemudian struktur peruangan itu tadi sudah ada. Ini adalah contohnya, ya kan? Peruangan yang lebih terawat gitu, tapi sama-sama kuno. Kemudian ada ruang ini biasanya sentong namanya. Oke, ornamentasi ini kemudian dan lain-lain.